Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mutiara Podcast Ramadan. Semoga sahabat Mutiara dimanapun berada selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Amin. Yang pertama kami sampaikan segala puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan sehat, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di podcast Mutiara Ramadan 1446 Hijriah. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk ke dalam umat Nabi Muhammad SAW dan selalu istiqomah menjalankan ajarannya. Amin. Bersama saya Rizka Fatul Maulida dari 10 TJKT 1 dan saya Aska Firdan Maulana dari 10 AKL. Puasa menuntut kita untuk menghindari tindakan serta tutur kata yang buruk, perkataan buruk yang dilontarkan kepada orang lain saat berpuasa akan membuat puasa kita berkurang kesempurnaannya. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, apabila seorang di antara kamu berpuasa, janganlah berkata kotor dan menghina. Apabila ada orang yang mencaci makinya atau mengajak bertengkar, katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu menahan diri dari berkomentar di media sosial, yang akan disampaikan oleh Bapak Fariska Hilmi, Sarjana Teknik. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya, nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kita dapat berjumpa lagi di bulan Ramadan tahun ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya. Semoga kita termasuk mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti kelak. Amin. Amin. Sahabat Mutiara yang dirahmati Allah, pada hari ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul menjaga berkomentar negatif di media sosial. Nah, zaman digital ini ya telah menjadi bagian tidak terpisahkan bagi kehidupan kita. Kita menggunakannya untuk berkomunikasi, berbagi informasi, bahkan untuk berdakwah. Namun seringkali kita tergoda untuk memberikan komentar negatif, menghakimi atau bahkan menyebarkan fitnah. Padahal setiap ucapan dan tulisan kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu peribahasanya itu adalah mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu harimaumu. Nah, gak bagus itu. Apalagi di bulan Ramadan ini ya, kita sering lupa bahwasannya kita itu harus menjaga komentar negatif, lisan juga. Tapi karena kita bermain media sosial, kita harus menjaga tulisan kita. Kalau lisan itu ketika VN ya, voice note itu juga harus dijaga. Seringkali ketika kita melihat kolom komentar dipenuhi dengan kata kasar, fitnah, dan caci maki, padahal seorang muslim kita diperintahkan untuk menjaga lisan dan perkataan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya siapapun yang beriman kepada Allah di hari akhir hendaknya ia berkata baik atau diam. Ketika kita menulis komentar di media sosial, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri.
Apakah kata-kata ini bermanfaat? Apakah ini akan membawa kedamaian atau justru menimbulkan kebencian? Sebab komentar negatif tidak hanya menyakiti orang lain, tetapi juga dapat menurunkan kualitas ibadah kita. Contohnya, kalau kita komentar, meskipun kita anggap gak menyakitkan, tapi nyakitin ya. Contohnya ini, seperti ini di media sosial. Ada yang upload video lagi ngaji, konten remaja masjid, ada yang komen, sok alim, padahal suka maling. Nah itu kan menjerumuskan ya. Belum tentu kita melihat kebenarannya. Niatnya itu menyebarkan bahwa remaja masjid tersebut itu aktif. Kok bisa-bisanya nggak kenal bilang sok alim padahal suka maling. Nah itu tidak baik ya. Sahabat Mutiara yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang atau tips yang kita jaga di bulan Ramadan ini. Yang pertama yang bisa kita terapkan adalah berpikir sebelum menulis. Sebelum kita menulis komentar, luangkan waktu sejenak untuk berpikir apakah komentar tersebut bermanfaat dan tidak menyakiti orang lain. Yang kedua, menjaga niat. Ingatlah bahwa tujuan kita menggunakan media sosial adalah untuk kebaikan, bukan untuk mencari popularitas atau menyakiti orang lain. Yang ketiga, menghindari perdebatan kusir. Jika kita melihat perdebatan yang tidak sehat, lebih baik kita menghindarinya daripada ikut terlibat dalam memperkeruh suasana. Nah, kalau kita debat di media sosial, hindari aja. Kalau kita membiarkan, capek sendiri dia nanti. Yang keempat, memperbanyak istighfar. Jika kita terlanjur menulis komentar negatif, segera beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menggunakan media sosial untuk kebaikan. Manfaatkan media sosial untuk menyebarkan kebaikan seperti berbagi ilmu, mengingatkan dalam kebaikan, atau memberikan dukungan kepada orang lain. Sahabat Mutiara yang dirahmati Allah, mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri, termasuk dalam penggunaan media sosial. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk menjaga lisan dan tulisan kita, serta menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya robbal alamin. Demikian dari saya, sahabat Mutiara yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak, saya ingin bertanya, Pertanyaan apa tuh? status kami masih anak sekolah yang emosionalnya kami terkadang masih labil. Apa dampak buruk media sosial bagi mental kita? Nah, karena saya bukan jurusan psikolog ya, ini akan saya jawab sepemahaman saya dan sepengetahuan saya. Oke. Dampak buruknya bagi kalian yang masih labil itu adalah gangguan kesehatan mental. Mental kalian kan masih labil loh. Itu rentan mengalami kecemasan dan depresi akibat tekanan dari media sosial. Misalnya Mas Aska difitnah, mentalnya pada sudah siap? Belum. Nah, apalagi yang memfitnah guru ya kan, yang powernya besar ya. Mas Aska mencuri timun, nah, yang fitnah guru, temennya otomatis ikut-ikutan, pasti pikiran di rumah. Nah, yang kedua, perbandingan diri dengan orang lain di media sosial dapat menurunkan rasa percaya diri. Itu kalau masih labil melihat teman-temannya yang di medsos yang HP-nya iPhone, foto depan kaca, itu nanti menyebabkan kalian iri. Jadi dihiraukan aja, bersyukur. Kemudian FOMO, kalian tahu FOMO? Ikut-ikutan. Ya, fenomena FOMO, Inggrisnya itu fear of missing out. Itu dapat menyebabkan stres. Aduh, kalau saya nggak ikut tren ini, nanti ketinggalan zaman nggak ya? Padahal kalau kita pikir lagi biasa aja itu nggak apa-apa. Kemudian menyebabkan perundungan cyber. Berarti termasuk bully ya, cyberbullying.
Kalau kalian masih labil, itu nanti rentan jadi korban atau pelaku cyberbullying atau dapat berdampak serius pada kesehatan mental yang kena bully. Yang selanjutnya gangguan tidur, bisa aja karena kalian sering ya bukan begadang ya, kan ini topiknya gangguan mental. Sering dapat komentar negatif, terus kalian tadi masih labil, otomatis sulit tidur, kepikiran masalah tadi. Nah, betul. Akhirnya karena kepikiran, penurunan konsentrasi Menurun. Iya, penurunan konsentrasi, belajarnya menurun. Itu dampaknya. Terus penyebaran informasinya jadi kurang baik. Siswa yang masih labil itu mudah niru hal-hal yang kurang baik di medsos. Contohnya apa? Video klip ini, garam madu. Itu kan nggak bagus toh. Cowok sama cewek satu ruangan. Lagunya sih bagus. Tapi jangan dicontoh ya. Terus itu saja. Ada yang tanyakan lagi? Saya juga mau bertanya nih Pak, bagaimana cara menahan diri tidak membalas komentar yang buruk kepada kita? Nah, ini harus ditekankan ke diri sendiri ya, karena orang lain itu hanya stimulus yang bisa mengontrol diri ya, diri sendiri. Kita tidak bisa mengontrol apa yang dipikirkan oleh orang lain, tapi kita dapat mengontrol diri sendiri. Yang pertama, jangan terpancing emosi. Saya ada pepatah unik, ikan tidak akan cerita masalah apapun meskipun sudah dipancing. Iya kan? Nggak akan cerita, meskipun ikan dipancing dia nggak akan cerita, karena ikan ya. Jangan terpancing emosi, makanya katakan manusia. Komentar buruk seringkali bertujuan untuk memancing emosi. Banyak kan, saya pernah di komen, saya pernah ketiduran di video teman saya, ngisin-ngisin no alumni UMS, padahal yang alumni UMS kembaran saya. Itu kan menggiring stigma negatif gitu ya. Jangan emosi. Saya untungnya nggak emosi. Kalau emosi udah saya balas itu kembaranku, sok tahu. Nah, itu nggak baik ya. Cobalah untuk tetap tenang dan tidak membalas dengan emosi yang sama. Kemudian yang selanjutnya, abaikan atau dihapus. Abaikan saja seringnya. Itu cara paling sederhana mengabaikan komentar buruk. Nek bisa, hapus juga komentarnya. Itu kalau di medsos. Tapi kalau di kehidupan sosial, menghapus berita buruk itu sulit ya. Sulit banget. Kemudian kalau di media sosial itu blokir atau laporkan saja. Bisa spam atau mengganggu kalian kayak gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah fokus pada hal positif. Alihkan perhatian diri kita dari komentar buruk ke hal-hal positif, seperti komentar dari teman atau keluarga yang mendukung. Misal kita sering dikatain jelek, ingat-ingat kita sering dipuji orang tua, anakku sing ganteng dewe, sing ayu dewe. Nah, diingat-ingat itu ya. Biarkan komentar lainnya. Yang penting komentar dari orang tua kita atau yang mendukung kita. Kemudian ingatlah bahwa opini atau pendapat seseorang di media sosial belum tentu menjadi opini semua orang. Contohnya, apa yang kita anggap benar pun belum tentu benar bagi orang lain. Yang paling terakhir ini ya, batasi penggunaan media sosial. Jangan kecanduan medsos. Dengan membatasi penggunaan media sosial, kita akan meminimalisir melihat hal-hal buruk di media sosial. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Fahrizka Hilmi sudah hadir di Mutiara Podcast dan memberikan materi tentang menahan diri dari berkomentar di media sosial. Baik, kami akan tutup. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami hari ini. Kami berharap sahabat Mutiara menikmati konten yang kami sajikan dan mendapatkan wawasan baru dari topik yang dibahas. Jangan lupa untuk berlangganan podcast kami agar tidak ketinggalan setiap episodenya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat Mutiara yang telah mendukung podcast ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, saran, atau topik yang ingin kita bahas, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui email atau
media sosial kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.